Wajahnya masih seperti Bang Tony, namun dia sudah berbalutkan kain kapan. Tolong kek, kepala aku lepas kek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, mungkin di Rene Story akan berbeda dari video sebelumnya. Jika video sebelumnya saya hanya membuat storytelling cerita horor, kali ini saya akan membawakan secara langsung salah satu cerita yang pernah saya posting sebelumnya, yang berjudul Pembalasan Sang Adik Ipar. Tapi sebelum kita lanjut ke cerita, kepada kawan-kawan semua, mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe agar channel Rene Story ini dapat berkembang dan kami lebih semangat lagi untuk mengupload video. Karena di Rene Story ini cerita yang kami buat tidak ada di cerita lain, karena kami membuat sendiri menurut pengalaman pribadi saya dan menurut pengalaman beberapa kawan dan kejadian yang ada di sekitar saya. Maka dari itu, mari kita dengarkan ceritanya. Baik kawan-kawan, jadi cerita ini saya alami sekitar tahun 2014-2015. Waktu itu saya masih duduk di bangku SMP. Saya masih ingat waktu itu hari Sabtu, pulang sekolah karena saya ada masalah dengan keluarga. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak pulang ke rumah. Waktu itu saya bertujuan akan menginap di kosan salah satu kawan saya yang sudah bekerja, namanya Bang Iqbal. Setelah saya hubungan Bang Iqbal, ternyata Bang Iqbal ini sedang melayat ke salah satu kawannya yang baru saja meninggal. Jadi, Bang, aku mau nginep di kosan. Oh iya Jal, ini abang lagi ngelayat dulu, kamu ke kosan aja, kosan gak dikunci kok. Akhirnya singkat cerita, saya pun berangkat ke kosan Bang Iqbal. Setelah sampai, saya langsung masuk dan benar pintunya tidak dikunci. Dan ketika saya masuk, ternyata di dalam kosan Bang Iqbal ini sudah berantakan dengan sisa makanan. Di situ banyak bekas makanan dan bekas kopi. Akhirnya saya langsung istirahat karena waktu itu saya dari SMP sudah mulai merokok. Akhirnya saya mengeluarkan rokok. Dan karena saya tidak bisa merokok tanpa kopi, akhirnya saya memutuskan untuk memasak air terlebih dahulu. Ketika saya ingin menyalakan listrik, ternyata listrik di kosan Bang Iqbal ini mati. Sehingga saya memutuskan turun ke bawah untuk mencari warung agar bisa membeli kopi. Tapi setelah saya turun ke bawah, ternyata di luar hujan sangat besar. Hingga saya pun memutuskan untuk naik kembali ke atas kosan. Namun ternyata setelah di atas kosan, saya melihat ada salah satu kopi yang masih penuh. Akhirnya saya pun memutuskan untuk meminum kopi itu saja. Tapi setelah saya minum kopi itu, entah kopi itu ada apanya dan entah milik siapa, tiba-tiba 5 menit kemudian setelah saya minum kopi itu, kepala saya menjadi sangat berat dan akhirnya saya pun memutuskan untuk rebahan. Dan disitulah saya mulai ketiduran. Waktu itu saya terbangun pukul 8 malam. Saya mengecek keadaan di luar dan ternyata di luar masih sangat sepi. Akhirnya karena listrik sudah menyala, saya memutuskan untuk menyeduh kopi kembali. Waktu itu saya jongkok. Belum 1 menit saya jongkok, saya kembali membalikkan badan. Ternyata pintu yang berhadapan dengan kos Bang Iqbal ini sudah terbuka. Dan sudah ada salah seorang pria yang duduk di bawahnya. Situ saya terkejut, astagfirullahaladzim. Ternyata dia menoleh
Setelah menoleh, ternyata dia adalah Bang Tony. Bang Tony ini adalah seorang driver online yang ngekos bersama istrinya di depan kos Bang Iqbal. Waktu itu Bang Tony tidak berbicara sama sekali, dia hanya tersenyum. Akhirnya saya menghampiri Bang Tony. "Loh, Bang, udah di situ aja, kapan ke situnya?" "Oh iya aja, barusan." Tapi waktu itu wajah Bang Tony ini terlihat banyak masalah. Dia melamun. Akhirnya saya duduk di sampingnya dan saya pun bertanya kepada Bang Tony, "Kenapa Bang? Kayak banyak masalah?" "Iya Jal, ini ada sedikit masalah." "Ya udah cerita aja Bang, siapa tahu saya bisa bantu." "Oh iya, ya udah kita cerita di dalam aja, gak enak kalau cerita di luar." Dia bilang seperti itu. Akhirnya saya memutuskan untuk menyeduh kopi terlebih dahulu. Saya membuat 2 kopi untuk saya dan untuk dia. Dan waktu itu saya langsung masuk ke kosan Bang Tony. Setelah di dalam kosan Bang Tony, awalnya kita berbincang seperti biasa. Tapi setelah lama kemudian, akhirnya Bang Tony ini bercerita tentang masalah yang dia alami. Jadi menurut Bang Tony, masalah yang dia alami adalah seperti ini. Jadi malam itu Bang Tony mendapatkan orderan mengantar seorang ibu-ibu yang jaraknya cukup jauh. Awalnya baik-baik saja, tapi setelah sampai di tujuan, Tony mendapatkan telepon dari mertuanya. Mertuanya mengabarkan kalau Linda istrinya akan melahirkan. Karena panik, akhirnya Tony pun pulang dengan mengendarai mobil sangat cepat. Dalam perjalanan, ibu mertua Tony ini terus menghubungi Tony, hingga membuat Tony tidak fokus dalam menyetir. Ketika di tengah perjalanan, tiba-tiba Tony ini seperti menabrak sesuatu karena membentur mobilnya sangat keras. Akhirnya Tony ini berhenti dan dia turun dari mobilnya. Setelah Tony ini turun, ternyata dia melihat ada salah seorang gadis, ada salah seorang perempuan sudah tergeletak di tengah jalan. Namun dia perempuan itu berbaring hingga Tony tidak bisa melihat wajahnya. Tapi Tony bisa melihat dengan jelas bahwa banyak darah berserakan dari badannya. Akhirnya awalnya Tony ini ingin menolong perempuan tersebut, tapi karena Tony teringat Linda yang akan melahirkan, akhirnya Tony memutuskan untuk kabur. Setelah kabur, Tony pun sampai di rumah. Setelah sampai di rumah, Tony pun langsung mengantar Linda ke rumah sakit bersama mertuanya. Singkat cerita, sampailah Tony di rumah sakit. Waktu itu, Linda mulai ditangani oleh dokter, sedangkan Tony dan ibu mertuanya menunggu di luar. Hingga tidak lama kemudian, datanglah seorang dokter mengabarkan kalau ternyata Linda sudah melahirkan seorang bayi pria dengan selamat. Disitulah Tony dan ibu mertuanya berbahagia. Akhirnya Tony pun masuk melihat keadaan Linda dan bayinya. Singkat cerita, setelah pagi, setelah Tony terbangun dari tidurnya, dia tidak melihat ada ibu mertuanya di dalam ruangan tersebut. Dia hanya melihat Linda yang masih tertidur. Akhirnya Tony ini keluar dari ruangan itu dan ternyata ibu mertuanya sudah duduk di luar sambil memegang handphone, seperti sedang menunggu kabar dari seseorang. Akhirnya Tony menghampiri ibu mertuanya dan Tony pun bertanya, "Loh Bu, udah di sini aja? Kenapa kok kayak panik Bu?" Ibunya menjawab, "Iya, ini Sisi Ton. Katanya malam mau kesini mau nemenin kakak kamu, tapi ternyata sampai sekarang belum ada kabar. Coba kamu hubungi temen-temennya, siapa tahu ada yang tahu Sisi di mana." Akhirnya Tony pun menghubungi beberapa temennya yang dia tahu. Namun tak ada satupun teman Sisi yang mengetahui keberadaannya. Saat sedang panik, tiba-tiba dari lorong rumah sakit terlihat beberapa perawat berlarian membawa seorang jenazah perempuan
dengan berlumuran darah yang sudah kering. Karena perawat itu akan melewati Tony, akhirnya ibu mertuanya ini penasaran, dari duduknya dia pun berdiri. Setelah berdiri, disitulah ibu mertua Tony ini terkejut. Ternyata mayat yang didorong oleh perawat ini adalah Sisi, adiknya Linda. Disitulah ibunya histeris menangis, dan Tony pun tidak kalah panik. Akhirnya Tony pun bertanya kepada salah satu perawat, "Ini kenapa dok, kok bisa begini?" Dokter itu menjawab, "Oh ini korban tabrak lari semalam bang, di daerah C. Jadi saya samarkan nama daerahnya untuk menjaga privasi." Nah, disitulah Tony teringat wanita yang dia tabrak semalam. Dia berpikir apa mungkin yang dia tabrak semalam adalah Sisi, adik iparnya. Tapi setelah dia ingat-ingat kembali, ternyata baju yang digunakan oleh Sisi ini sama dengan baju yang digunakan oleh wanita yang dia tabrak semalam. Disitulah Tony mulai merasa panik. Awalnya Tony ingin menceritakan kejadian semalam kepada ibu mertuanya. Tapi setelah dia pikir kembali, Tony pun merasa takut, apalagi dia baru saja mempunyai seorang anak. Akhirnya Tony ini memutuskan untuk menutupi semuanya. Singkat cerita, setelah jenazah Sisi ini ditangani oleh dokter, sore harinya Sisi langsung dimakamkan, yang diantar oleh Tony dan ibu mertuanya dan beberapa keluarga yang ada di kampungnya. Malam harinya setelah selesai, Tony kembali ke rumah sakit, dan beberapa hari setelah Linda mulai sehat, Tony pun dan Linda pulang ke rumah mertuanya. Seperti biasa, waktu itu Tony mencari pelanggan, mencari penumpang, dan Linda masih di rumah mertuanya. Waktu itu sekitar pukul 10 malam, Tony belum pulang. Ibu mertua Tony ini sudah tertidur, sedangkan Linda tidak bisa tidur karena bayinya terus menangis. Akhirnya Linda memutuskan untuk menggendong bayinya keluar kamar. Jadi untuk keluar kamar, Linda harus melewati salah satu jendela yang menuju langsung ke arah luar. Ketika Linda menggendong bayinya yang menangis melewati jendela tersebut, bayi itu tiba-tiba berhenti menangis. Linda pun kembali membawa bayi itu ke kamar. Tapi ketika Linda membawa bayinya ke kamar, bayi ini kembali menangis. Akhirnya Linda pun memutuskan untuk kembali membawanya keluar. Dan anehnya, ketika melewati jendela tersebut, bayi Linda ini kembali berhenti menangis. Akhirnya karena merasa ada yang aneh, Linda pun sedikit menjauhi jendela tersebut. Tapi tiba-tiba dari balik jendela yang ada di luar, Linda mendengar seorang wanita sedang bernyanyi Nina Bobo dengan suara yang menakutkan. Disitulah Linda semakin ketakutan. Linda pun perlahan dengan takut melihat ke arah jendela, dan ternyata di luar jendela ini sudah ada Sisi yang sudah berbalutkan kain kapan berbentuk pocong. Disitulah Linda teriak sambil berlari ke kamarnya. Namun ibunya tidak mendengar teriakan Linda. Singkat cerita, sampai pagi, Linda ini tidak menceritakan kejadian tersebut kepada Tony dan kepada ibu mertuanya. Tapi Linda ini meminta untuk pulang kembali ke kosan. Awalnya ibunya tidak menyetujui karena kali ini Linda mempunyai seorang bayi. Akhirnya Linda pun bercerita kepada Tony tentang apa yang dialami semalam. Akhirnya dapat dimengerti oleh Tony. Tony pun bercerita kepada ibunya, dan akhirnya mereka pun setuju untuk mengembalikan Tony dan Linda ke kosan. Malam itu Linda menitipkan bayinya ke ibunya karena dia berniat untuk membereskan kosan terlebih dahulu agar layak ditempati oleh bayinya. Singkat cerita, di perjalanan
Ternyata di perjalanan hujan, namun tidak terlalu besar. Linda pun tertidur dalam mobil. Tapi anehnya, setelah beberapa lama perjalanan itu, Tony merasa tidak menemukan jalan yang biasa dia lewati. Padahal setiap hari dia selalu melewati jalan tersebut. Karena merasa aneh dengan jalan yang dia lewati, akhirnya Tony pun berhenti di pinggir jalan dan melihat keadaan sekitar. Ternyata keadaan sekitar sangat gelap dan tidak ada kendaraan satupun yang melintas. Akhirnya Linda pun terbangun dari tidurnya dan bertanya kepada Tony, "Loh bang, kita di mana?" "Gak tahu, aku juga bingung. Padahal aku lewatin jalan yang biasa." Nah, setelah Tony menjawab seperti itu, tiba-tiba Tony ini melihat Linda bergetar ketakutan. Akhirnya Tony pun bertanya kepada Linda, "Dek, kamu kenapa?" Tapi Linda ini tidak menjawab. Akhirnya Tony pun bertanya dengan nada yang lebih keras, "Dek, kamu kenapa?" Akhirnya Linda pun menjawab dengan cukup bergetar, "Bang, Sisi udah meninggal kan?" Waktu itu Tony nggak menjawab. Dan akhirnya Linda pun bertanya kembali, "Sisi udah kita kubur kan bang?" "Loh, kok kamu ngomong kayak gitu? Emangnya kenapa?" "Itu bang, Sisi ada di belakang." Disitulah Tony kaget mendengar ucapan Linda, dan perlahan Tony pun membalikkan wajahnya ke arah belakang. Tetapi di arah belakang ini, di jok belakang ini tidak ada siapa-siapa. Namun setelah Tony kembali membalikkan wajahnya ke arah depan, ternyata di depan mobil ini sudah ada sosok pocong yang berdiri dengan wajah yang sangat hancur. Disitulah Linda dan Tony berteriak ketakutan. Akhirnya Tony pun kembali menyalakan mobilnya, namun di situ mobil Tony tidak mau menyala. Dengan panik, Tony terus mencoba menyalakan mobil tersebut. Setelah sekian lama, akhirnya Tony pun berhasil menyalakan mobilnya dan dia langsung kabur. Setelah melakukan perjalanan kembali, dia tidak menemukan jalan yang biasa dia lewati. Linda pun mulai ketakutan. Tapi Tony mencoba terus menenangkan Linda. Hingga di suatu perjalanan, Tony ini melihat ada seorang kakek-kakek sedang mendorong sebuah sepeda. Akhirnya Tony pun memberhentikan mobilnya dan berniat untuk bertanya kepada kakek tersebut. Awalnya Linda melarang Tony untuk turun. Dia bilang, "Bang, gak usah bang, takutnya kakek itu penjahat." Tapi Tony bilang, mana mungkin seorang kakek mau berbuat jahat kepada mereka. Akhirnya Tony pun turun dari mobilnya. Setelah turun, dia menghampiri kakek tersebut. Awalnya Tony mengira kakek ini sendirian. Ternyata di sisi kakek ini ada seorang gadis kecil sekitar berusia 5 tahun. Tony pun bertanya, "Maaf kek, kita boleh tanya ini di mana ya?" Tapi kakek itu tidak menjawab. "Kek, maaf kek, ini di mana ya?" Tapi tiba-tiba dengan mengejutkan kakek itu menjawab, "Kalau kamu keluar, kamu harus menebus dosa kamu." Tiba-tiba kakek itu menjawab seperti itu. Tony pun terkejut. "Maksudnya kek?" Tapi kakek ini kembali bersikap biasa. "Oh enggak cu, kalau kamu mau tahu jalan keluarnya, ayo ikut sama kakek aja." Maksudnya kakek itu yang akan mengantar. Tapi kakek ini bilang, "Tapi kamu gendong cucu kakek ya." Dan kakek itu pun berjalan menuju arah mobil tanpa diiyakan oleh Tony. Dan waktu itu Tony menggendong anak perempuan itu. Tapi ketika dia menggendong anak perempuan itu terus memanggil kakeknya. Kek, tolong kek." Anak itu terus berteriak seperti itu. Awalnya Tony tidak menggubris teriakan anak itu. Tapi anak itu terus berteriak, "Kek, tolong kek." Akhirnya Tony pun bilang,
tenang dek, kita mau ke mobil kok, itu kakek udah di mobil. Tapi tiba-tiba anak ini berteriak, "Kek, tolong kek, kepala aku lepas kek." Akhirnya disitulah Tony merasa panik. Dia pun memberanikan dirinya melihat ke arah belakang. Setelah dia melihat ke arah belakang, ternyata anak yang digendong oleh Tony ini sudah tidak memiliki kepala. Disitulah Tony mulai ketakutan dan Linda pun melihat kejadian tersebut. Dan ternyata kepala anak itu sudah berada di atas tanah dengan senyum yang cukup menyeramkan. Akhirnya Tony berusaha sekuat tenaga melepaskan gendongan anak itu. Setelah lepas, akhirnya Tony berlari ke arah mobil dan Tony pun langsung menyalakan mobil dan langsung kabur dari tempat itu. Di perjalanan mereka berdua panik, tapi tanpa mereka sadari kalau kakek yang dari tadi Tony tanya sudah berada di dalam mobil mereka. Saat mereka berdua sedang panik, dari belakang terdengar suara kakek itu berbicara, Kenapa? Takut ya? Akhirnya disitulah mereka berdua melihat ke arah belakang, dan ternyata di belakang ini bukan berwujud kakek lagi. Ternyata kakek ini sudah berubah menjadi pocong yang cukup menyeramkan. Wajahnya hancur. Namun Linda melihat sekilas pocong ini mirip dengan Sisi. Akhirnya karena panik, Tony pun tidak fokus dalam menyetir hingga Tony pun mengalami sebuah kecelakaan. Dia menabrak sebuah pohon yang cukup besar. Dan akhirnya karena menabrak pohon itu, mereka pun ditemukan oleh warga keesokan harinya. Dan anehnya, ternyata mereka ditemukan di jalan yang biasa Tony lewati. Waktu itu mereka langsung dibawa ke rumah sakit. Linda waktu itu mengalami koma, dan saat di rumah sakit Linda dijaga oleh ibunya. Ketika ibunya menjaga Linda, ternyata datang dua orang polisi menghampiri ibu mertua Tony ini. Tapi ternyata dua polisi ini tidak membicarakan masalah tabrakan Linda ini, tapi membicarakan tentang tabrak lari yang dialami oleh Sisi. Polisi ini berkata, polisi ini mengetahui siapa yang menabrak Sisi. Mereka mengetahui dari salah satu CCTV yang berada di salah satu toko yang ada di samping jalan kejadian tersebut. Dan akhirnya ibu mertua Tony pun bertanya, siapa orang yang menabrak. Ternyata kedua polisi ini berkata, jika yang menabrak Sisi ini adalah menantu ibu mertua Tony sendiri. Disitulah ibu Tony panik dan dengan emosi ibu ini menangis. Nah, disitulah saya memotong cerita dari Bang Tony ini. Saya bilang waktu itu, loh Bang, kalau abang ketahuan nabrak Sisi, kok abang bisa di sini? Dan bukannya abang ikut kecelakaan juga? Iya aja, kita kecelakaan berdua. Nah, terus kok abang bisa di sini? Tapi waktu itu Bang Tony hanya menundukkan kepalanya. Dan setelah itu dia berkata, ya udah aja, nanti kita lanjut lagi ceritanya. Abang mau ke air dulu. Ya udah Bang, akhirnya Bang Tony ini pergi ke air. Setelah menunggu cukup lama, Bang Tony ini tidak juga kembali ke kosannya. Namun tiba-tiba ada yang datang. Ternyata itu Bang Iqbal. Bang Iqbal ini seperti kaget melihat saya ada di kosan Bang Tony. Loh Jak, kok ada di sini? Iya Bang, ini lagi ngopi sama Bang Iqbal, sama Bang Tony. Lah, yang bener Jak. Iya, ini kopinya 2 Bang. Malah kopi Bang Tony belum diminum. Nah, disitulah raut wajah Bang Iqbal ini seperti terkejut mendengar apa yang aku bilang. Yaudah Jak, ayo ke kosan aku aja. Loh, ini lagi nungguin Bang Tony Bang. Yaudah, kita ke kosan aja. Akhirnya saya pun ke kosan Bang Iqbal.
Waktu itu Bang Iqbal langsung menutup pintu kosannya dan bertanya kepada saya, "Kamu bener Jal? Lagi ngopi sama Bang Tony?" "Iya Bang, emangnya kenapa?" "Ah, kamu gak usah bohong." "Wah, bohong gimana Bang? Emang aku ngopi sama Bang Tony? Emang kamu gak tahu? Bang Tony ini meninggal tadi malam. Dia kecelakaan Jal sama istrinya." Nah, disitulah saya kaget. Tapi saya tidak percaya dengan omongan Bang Iqbal. "Ah, Bang Tony barusan sama saya Bang, dan dia pergi ke toilet." Disitulah kami berdua mengecek ke toilet. Ternyata di toilet itu tidak ada siapa-siapa. Karena saya masih tidak percaya, akhirnya Bang Iqbal pun mengeluarkan handphonenya dan melihatkan foto mobil Tony yang sudah hancur. Dan Bang Iqbal ini berkata, "Tadi kan kamu waktu nelpon nanya aku di mana, terus aku bilang aku lagi ngelayat. Nah, itu aku lagi ngelayat ke rumah Tony." Nah, disitulah aku benar-benar terkejut dan kami pun bercerita sampai sangat malam. Akhirnya karena saya capek dan Bang Iqbal pun baru pulang, kami pun berdua tertidur. Dan di dalam tidur itu saya bermimpi bertemu Bang Tony kembali, dan kejadiannya persis seperti saya bertemu Bang Tony di kejadian waktu Bang Tony duduk di pintu depan kosan Bang Iqbal. Semuanya terulang kembali hingga Bang Tony pun menceritakan kejadiannya seperti tadi. Namun di akhir cerita, jika akhir cerita tadi Bang Tony mengatakan, "Ya udah Jal, nanti lanjut cerita lagi, Abang mau ke air dulu." Tapi di cerita kali ini, Bang Tony ini berkata, "Iya Jal, karena yang kecelakaan aku sama istri aku. Dan waktu dibawa ke perjalanan, istri aku koma, tapi aku meninggal di jalan Jal." Nah, disitulah aku terkejut dan melihat ke arah Bang Tony. Dan ternyata di dalam mimpi itu Bang Tony ini sudah berubah menjadi sosok pocong yang menyeramkan. Wajahnya masih seperti Bang Tony, namun dia sudah berbalutkan kain kafan. Disitulah saya berteriak karena mungkin saya terbawa suasana saat tidur. Saya berteriak saat tidur, akhirnya saya dibangunkan oleh Bang Iqbal. Ternyata keadaan sudah pagi, waktu itu sudah pukul 7. Akhirnya Bang Iqbal pun bertanya, "Kamu kenapa?" Akhirnya saya menceritakan mimpi yang saya alami. Dan Bang Iqbal ini berkata, "Oh, mungkin Tony mau didoakan Jal sama kamu Jal." Akhirnya karena waktu itu hari Minggu, aku pun memutuskan untuk ke makam Bang Tony diantar oleh Bang Iqbal ini. Tapi waktu itu aku tidak menemui Linda karena Linda keadaannya masih koma. Setelah itu, alhamdulillah ternyata Bang Tony tidak pernah mengganggu saya lagi. Sampai sekarang, sampai saya menceritakan kejadian ini, syukurlah Bang Tony tidak pernah muncul lagi di hadapan saya. Nah, begitulah cerita yang saya alami sekitar tahun 2015. Dan sebelum saya menceritakan kejadian ini, saya sempat meminta izin kepada istri Tony, yaitu Linda. Dan sekarang Linda sudah menikah kembali dan bekerja di salah satu pabrik yang ada di Cianjur. Linda pun mengizinkan saya menceritakan kejadian ini, namun dengan syarat untuk menyamarkan identitas mereka. Jadi nama Tony dan nama Linda ini adalah nama yang saya samarkan. Kecuali Bang Iqbal. Bang Iqbal ini sampai sekarang masih ada dan masih bekerja di Cianjur. Nah, begitulah cerita yang saya alami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.